Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang ilmu munasabah. Yang pertama, pengertian munasabah. Kata munasabah secara etimologi berarti al-muqabarah atau kedekatan, al-musyakalah atau keserupaan, dan al-muwafaqah atau kecocokan. Dalam contoh kalimat sebagai berikut. Fulan yunasib fulan, berarti si fulan A mempunyai hubungan dekat dengan si fulan B dan menyerupainya. Dari kata itu lahir pula kata an-nasib, berarti kerabat yang mempunyai hubungan seperti dua orang yang bersaudara dan putra paman. Istilah munasabah juga digunakan dalam i'lat dalam bab qiyas dan berarti al-wasaf al-muqarib lil al-hukum atau gambaran yang berhubungan dengan hukum. Istilah munasabah diungkapkan pula dengan kata rabd atau pertalian. Karenanya munasabah merupakan hal yang logis atau apabila dijelaskan dapat diterima oleh akal. Munasabah menurut berbagai pendapat. Yang pertama menurut Az-Zarkashi. Munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu bisa menerimanya. Yang kedua menurut Mana Al-Qatan. Munasabah adalah aspek yang punya keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara ayat satu dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara surat yang satu dengan surat yang lain di dalam Al-Quran. As-Suyuti menjelaskan secara global bahwa ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menemukan munasabah, yaitu yang pertama, memperhatikan tujuan pembahasan suatu ayat yang menjadi objek bahasan. Kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Ketiga, mengkategorikan uraian tersebut dengan tingkat hubungannya atau interkoneksi, jauh dekatnya korelasi. Keempat, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Selanjutnya yaitu macam-macam munasabah. Yang pertama, munasabah antar surah dengan surah sebelumnya. Nah, munasabah ini menurut Imam Asy-Syafi'i dijelaskan bahwa munasabah ini berfungsi untuk menerangkan atau menyempurnakan ayat sebelumnya. Contohnya seperti surah Al-Fatihah ayat 2 yang disempurnakan oleh surah Al-Baqarah ayat 152 dan 186. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, disempurnakan oleh surah Al-Baqarah ayat 152 dan 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan janganlah kamu dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kata Allah seperti itu. Lalu disempurnakan lagi oleh Al-Baqarah ayat 186, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku sangat dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa baca lagi dan bisa disimak lagi di Al-Qur'annya masing-masing. Seterusnya yang kedua yaitu munasabah antar surah dan tujuan turunnya. Setiap surah mempunyai tema pembicaraan yang menonjol, dan itu tercermin pada namanya masing-masing, seperti Al-Baqarah, Yusuf, terus Al-Jin, terus Al-Fil. Nah, seperti Al-Fil berkaitan dengan
tentara gajah yang dipimpin oleh Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah, dan isinya itu tentang kejadian pada masa itu. Dan al-fil juga artinya gajah, seperti itu. Lalu al-jin juga tentang jin. Terus al-baqarah yang artinya sapi betina. Nah, di dalam al-baqarah ayat berapa ya lupa lagi, teman-teman bisa baca-baca sambil dilihat juga ada tentang sapi betina sesuai dengan surah Al-Baqarah. Lalu yang ketiga adalah munasabah antar bagian ayat. Nah, munasabah ini juga macam-macam. Yang pertama, munasabah antar bagian satu ayat, seperti dalam surah Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Nah, seperti itu teman-teman. Pada ayat ini mengandung korelasi, yaitu antara kata yaliju masuk dengan kata yakhruju keluar, serta kata yanzilu turun dan kata ya'ruju naik. Terdapat korelasi perlawanan. Contoh lainnya adalah kata al-azab dan ar-rahmah, dan janji baik setelah ancaman. Munasabah seperti ini dapat dijumpai dalam surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, dan mungkin surah-surah yang lainnya. Terus yang kedua yaitu munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Nah, munasabah ini juga bermacam-macam, yaitu munasabah yang polanya takkid. Ayat 1 memperkuat ayat yang di sampingnya. Lalu munasabah pola tafsir. Munasabah ini memperkuat ayat 1 yang diperkuat maknanya oleh ayat yang di sampingnya. Yang ketiga, munasabah pola tasydid. Ayat 1 mempertegas ayat di sampingnya. Lalu munasabah pola at-tanzir. Adanya perbandingan antara ayat yang berdampingan. Lalu yang terakhir, munasabah pola takhallus. Perpindahan dari awal pembicaraan pada maksud tertentu secara halus. Nah, langsung yang ke munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20, misalnya Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat mereka yang berbeda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Nah, lalu yang keempat, munasabah antar fasilah, pemisah dan isi ayat. Nah, munasabah ini mengandung tujuan tertentu, diantaranya adalah untuk menguatkan. Nah, seperti An-Naml ayat 80. An-Naml ayat 80 ada kalimat idza walau mudbirin. Apabila mereka telah berpaling membelakang, merupakan penjelasan tambahan terhadap makna yang makna tuli, yang artinya tuli. Nah, teman-teman bisa dibaca surah An-Naml ayat 80 ya. Yang kelima, munasabah antar awal surah dengan akhir surah yang sama. Munasabah ini contohnya adalah surah Al-Qasas yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam berhadapan dengan kekejaman
dengan kekejaman Fir'aun atas perintah dan pertolongan Allah. Nabi Musa berhasil keluar dari Mesir dengan penuh tekanan. Di akhir surat menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad yang mendapati tekanan dari kaumnya dan janji Allah atas kemenangannya. Kemudian jika di awal surah dikemukakan bahwa Nabi Musa tidak akan menolong orang kafir, munasabah di sini terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua nabi tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Yang terakhir, munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Contohnya surah Al-Hadid ayat 1 yang berbunyi Sabbahalillah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, ayat ini bermunasabah dengan Al-Waqiah ayat 96, yaitu fasabbih bismi rabbikal azim, yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Nah, teman-teman juga bisa baca tentang munasabah Al-Quran ini di kitab Al-Misbah karangan Al-Mukarram Kiai Haji Quraisy Shihab. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya, demikian pemaparan hasil diskusi kami, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.